oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya lah yang akan kita nantikan, yakni acara inti Mau'idhah Hasanah. Untuk Mau'idhah Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Hajjah Nur Asyah Maimun dari Krobak Bantaran Probolinggo. Kepadanya waktu kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Diberitahukan untuk ibu-ibu, adik-adik fatayat muslimat, monggo untuk menempati kursi di sebelah kiri pentas ya, agak maju karena Hajjah Nur Asyah pada yang pertama pada malam hari ini. Untuk itu kepada ibu-ibu ya, ini untuk kursi yang depan di sebelah kiri diisi ya, di depannya ini pelaminan ini ya, monggo untuk ibu-ibu muslimat ya, silakan untuk mengisi kursi yang paling depan. Assalamualaikum. Kurang kompak. Lagi yang kompak ya. Bisa matur? Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul telokal lagi. Mudah-mudahan yang menjawab salam dengan keras oleh Allah dipermudah segala urusannya. Mudah-mudahan yang punya hutang oleh Allah dipermudah bayar hutang. Mudah-mudahan yang punya cicilan tiap bulan sama Allah dipermudah bayar cicilan. Yang belum nemu jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat
wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Abdul Qadir Al-Asgaf Al-Kaf, maaf. Juga yang saya muliakan Kiai Wafi Tobroni Arif, juga Kiai Haji Umar Maimun Arif, juga para kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takdim, rasa hormat saya. Juga yang saya muliakan para hadirin, para tamu undangan, wabil khusus keluarga besar sahibul hajah Bapak Alfia, Ibu Alfia. Juga tak lupa kedua mempelai, yakni Alfia Ananda Alfia Hanimah dengan Ananda Rifan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya lah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sihah wal afiyah. Mantar mogah mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini sama Allah dikabulkan segala hajatnya, amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini sama Allah dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya, amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini sama Allah diberikan kesehatan, sehat wal afiyah, diberikan panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Yang enggak kalah penting yang selalu kita minta, mudah-mudahan paparengan yang paling penting, yaitu yang namanya husnul khoti, amin Allahumma. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam. Beliau Nabi pernah bersabda begini, wa idza marartum biriyadil jannati fartau. Allah, ya dijawabin, masa nggak dijawabin? Jauh-jauh dari Keropak datang ke sini. Alhamdulillah jalannya enak ya. Tapi setelah Kawok itu jalannya tol ya, tol ngantol. Alhamdulillah terus ke atas mulus lagi. Saya ulang ya, nanti dijawab ya. Saya kasih kode, nanti saya begini, sama yang jawab Allah, begitu ya. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza marartum biriyadil jannati faradau. Apa artinya? Rasul bersabda, kata Rasul, apabila kalian lagi lewat, lagi jalan, kok ada taman surganya Allah, mampirlah kalian ke sana. Kira-kira di dunia ini, kata Rasul tadi, ada taman Di mana taman surga itu? Di mana kira-kira? Kata bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tahu dari dulu sudah tak datengin, iya kan? Lu kalau taman surga mau ke surga ya meninggal dulu kan, begitu kan? Enggak, ini kata Rasul,
Di dunia ada taman surganya Allah di dunia. Di mana nih? Bingung nggak tuh? Bingung. Bukan PJBR, bukan Ayu Rizky, bukan. Di mana? Bingung nggak tuh? Bingung nggak tuh? Jangankan orang pelalangan bingung, para sahabat Rasul juga bingung. Loh, ini maksud Rasul mana? Mana ada di dunia taman surganya Allah? Para sahabat Rasul juga bingung. Rasul adabu begini, mana taman surga di dunia? Akhirnya semuanya pun bertanya, qalu wa mariyadul jannati ya Rasulullah. Pada nanya, ya Rasul, mana ada taman surga di dunia? Di mana memangnya ada taman surga? Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul, qala halaqah dzikri, kata Rasul. Apa? Majelis ilmu itu taman surganya Allah. Pengajian yang model seperti ini loh kata Rasul taman surganya Allah, yang suruh disamperin yang seperti ini. Alhamdulillah. Berarti sekarang saya sama semua yang hadir di sini sedang ada di taman surganya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah sekarang ada di taman surganya Allah terus, nanti sama Allah dimasukkan dalam surga Allah kelak. Amin Allahumma. Ditambah sama Rasul, faqala fa inna lillahi ta'ala sayyaratum minal walaikati yatlubuna halaqal zikri fa idza atau alaihim hafu bihim. Kata Rasul, maka sesungguhnya Allah ini punya pasukan dari malaikat. Namanya pasukan Pak Bu, bukan 10-20, itu mah pengawal ya kan ya. Namanya pasukan bisa ratusan, bisa ribuan, bisa puluh ribuan. Ini Allah punya pasukan dari malaikat, diperintahkan nih pasukan sama Allah, suruh nyari yang namanya halaqal dzikr, disuruh nyari majelis taklim, disuruh nyari pengajian. Untuk apa? Fa idza atau alaihim hafu bihim. Kalau sudah ketemu nih para malaikat datang semua ke tempat itu, mengerumuni tempat itu dan berkumpul dengan orang yang ada di situ. Jadi sekarang ini saya sama semua yang hadir di sini sedang berkumpul dengan banyak sekali malaikat. Alhamdulillah. Semua yang hadir di sini bukan karena semata-mata sehat, bukan. Ada tuh yang sehat tapi nggak hadir. Bukan semata-mata karena sempat, bukan. Ada yang sempat tapi nggak datang. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan yang kakinya dituntun oleh Allah datang ke pengajian. Alhamdulillah. Semuanya ini barokah karena selamatannya walimatul hamli 7 bulanan Ananda Alfiah Hanimah dengan Ananda Rifa. Semoga keluarga baru ini, keluarga kecil ini dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Semoga barokahnya diselamatinnya, dijadikanlah penyebab terbukanya pintu rizki seluas-luasnya, amin Allahumma. Mudah-mudahan anak yang dikandung dijadikan anak yang soleh solehah, yang jadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ada air datang. Nggak usah iri kalau mau beli sendiri.
dalam berumah tangga, kebanyakan keseringan yang namanya suami sama istri selalu ini cekcok, berdebat masalah kecil, perkara kecil yang diperdebatkan. Kadangkala si suami maunya apa, istrinya tanggapannya beda. Kadangkala ada hal yang gak disukai dari istri atau suami, habis itu diungkit-ungkit melulu. Atau kadang berbeda pendapat, kata satunya itulah sudah biasa, kata satunya enggak. Kayak gitu tuh nggak biasa, itu gak wajar. Akhirnya diperdebat. Ini harus diingat, yang namanya suami istri itu wajib menerima pasangannya, baik itu kekurangan ataupun kelebihan. Setiap orang itu punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Gak mungkin kurang aja gak ada lebihnya, gak mungkin. Punya kelebihan sempurna gak ada kurangnya, itu juga gak mau. Namanya manusia. Karena sama-sama punya kekurangan, maka hendaklah suami istri ini harus saling menutupi kekurangannya. Jangan yang suami diombar-ombar nih kekurangannya istri, diceritain ke temennya, aduh kalau istriku itu galak orangnya. Kan kalau cewek harusnya suaranya lembut, ini enggak, marah-marah terus. Aduh kalau istriku gak pengertian sama sekali. Jangan kayak gitu Pak Bu. Ini kekurangan istri harus ditutup-tutup. Aduh kalau istriku gak bisa masak, masakannya gak enak, gosong terus. Yang istri juga jangan suka buka aib suami. Oh aduh kalau bapaknya itu pelit luar biasa, maunya makan enak, uangnya gak pernah keluar. Bapak itu gak punya perasaan apa, kok cek enaknya kalau ngomong anu nyuruh-nyuruh. Emang dasar tukang suruh. Nah gak boleh. Namanya suami istri ini harus saling menutupi kekurangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Belum Pak, belum dibaca. Kok sudah disautin dulu, belum dibaca ya? Tunggu dulu ya, nanti saya kode ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang namanya istri, firman Allah ini Pak, adalah baju bagi para suami, yang suami baju bagi para istri. Harus saling menutupi. Namanya baju ya buat nutup nih suami nutupin kekurangan istri, yang istri nutupin kekurangan suami. Emang yang namanya kekurangan itu bagaikan wajah. Kira-kira kalau orang kan nggak bisa lihat wajahnya sendiri kecuali berkah. Kalau wajahnya orang lain kelihatan ada di depan hidungnya tuh banyak komedonya, dirinya nggak kelihatan kan ya. Makanya begitupun kekurangan, harus introspeksi diri dulu baru tahu kekurangannya. Yang dibaca kekurangannya orang lain, sendirinya nggak dibaca. Ini saya punya cerita Pak Bu. Ada cerita. Minum dulu ya, takut ceritanya keputus ya. Permisi ya, duduk gak apa-apa ya. Kalau pengen minum beli sendiri ya.
Ada cerita, suatu saat ada seorang suami ini murung. Habis itu pulang kerja beli obat, ditanya sama temennya, kamu kenapa seharian murung aja? Wajahnya dilekuk-lekuk sampai 10, gak kelihatan ya. Iya, ini istriku lagi sakit. Wong istrinya sakit bukan mati, kok kayak kepaten, kata suaminya. Kamu masih gak kenal istriku. Terus dia cerita pak istrinya, yang namanya istriku ini dari kalangan orang kaya. Loh aku orang biasa, tapi dia mau nerima aku, gak pernah ngeluh sama kekurangannya aku. Suatu ketika di acara di dalam rumah mertuanya itu ada sampai acara duluan ya, di rumah mertuanya ada yang namanya acara, yang punya acara orang yang super duper kaya, semua ada di sana makanan. Mau apa kamu? Mau ayam, mau kambing, mau sapi, mau unta juga ada. Mau makanan seafood ada. Mau yang capjay, mau dagingnya dioseng, dibakar, sampai yang namanya di oven dan lain sebagainya, banyak daging-daging. Ini sama mertuanya dicari, istrinya kok nggak ada. Mana anakku nih? Ternyata istrinya ada di belakang. Ditanyain, kamu ngapain di belakang? Ini saya lagi nyari kacang-kacangan. Ngapain? Kata ibunya. Kok kamu makan kacang? Ini banyak daging. Ya Allah bu, saya tuh males lihat daging. Tiap hari sama suami saya dikasih makanan enak melulu. Saya tuh lihat daging sampai enak, makan daging melulu saya bu. Saya ngelihat makanan enak itu males sampai, karena seringnya mas itu tiap hari saya dibelikan makanan-makanan enak. Kaget suaminya ini, istrinya bilang kayak gitu. Yang namanya bapak mertuanya terharu. Ya, mantuku terima kasih ya mantuku, kamu baik banget sama anakku, kamu berikan anakku makanan-makanan enak, terima kasih. Sudah selesai pulang acara, nyampe rumah istrinya dipeluk nangis. Ya Allah istriku, padahal kamu selama ini gak pernah mengeluh satu kali pun istriku, tapi kamu malah ngangkat namaku, derajatku di depan orang tuamu. Gak pernah nemu saya orang kayak kamu, hai istriku. Padahal biasanya kalau anak orang kaya cerita ke ibu ya, mana mas itu pelit, gak pernah dikasih uang. Heran, uang tuh kemana sih? Gak mau segala macam kan ya. Ini gak, malah ditutupin dari keluarganya. Apa jawab istrinya? Wahai suamiku, tidakkah kau ingat firman Allahunna libasul lakum wa antum libasul lahun? Ya tentu saja saya nutupin kekurangan suamiku. Itu memang diperintahkan sama Allah. Kata istrinya. Makanya yuk kita belajar, jangan suka ngumbar-ngumbar kekurangan pasangan. Dijaga nama baiknya. Makanya yang namanya makna pernikahan, makna zuwaj, yang namanya arti pernikahan yang sesungguhnya adalah antahhtara man ista'aqa 'alal itla'i 'ala uyubika. Itu berarti kamu sudah milih satu orang yang berhak untuk tahu semua kekurangan kamu. Fayaqbiluha fayasturuha ilaika. Terus dia mau nerima kekurangan kamu dan mau menutupi kekurangan kamu. Fadfar bidatid tarabat siadaik. Maka pilihlah pasangan yang taat dalam beragama, maka niscaya engkau akan beruntung. Namanya manusia ya pasti ada kurang. Tak ada manusia yang sempurna. Oh cuma hanya bisa memberikan yang terbaik saja. Ya kan ya. Jodohnya manusia ya sama-sama manusia. Makanya didoakan biar
keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang, mawaddah itu cinta, rahmah itu belas Kalau dalam film Korea beda. Jodohnya manusia malaikat mau, jodohnya manusia iblis, jodohnya manusia kucing. Kalau Allah bikin peraturan enggak? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan termasuk tanda kekuasaan Allah yaitu diciptakanlah bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia, sama-sama punya kelebih. Gimana? Litaskunu ilaiha, biar tenang, tahu sama-sama punya kurang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan di dalam pernikahan ada mawaddah, cinta akan kekurang, warahmah, belas kasih pada kekurang. Jadi cinta pada kelebihan, ya kan? Belas kasih pada kekurang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam pernikahan yang paling kaget dengan adanya perubahan pernikahan itu istri. Namanya istri dulunya kan anak perempuan ya. Anak perempuan namanya anak perempuan ya, manja, nggak kayak anak laki-laki ya kan ya. Apa-apa minta diturutin, apa-apa disediakan. Tiba dia harus menikah, harus masak buat cuci baju buat ngurus rumah tangga buat suami. Mulai dari masak, kora-kora, nyapu, ngepel, beres-beres, nyuci-nyuci, jemur, diangkat jemurnya, dilipat, dimasukin ke lemari, disendiriin sama istri. Ini sebenarnya kewajibannya siapa, Pak? Kewajibannya laki lah, pinter-pinter di sini. Cuma namanya perempuan, tanda baktinya dia dilakuin semuanya. Meskipun kadang ngomel-ngomel ya Pak ya. Kadang bapak dilihat istrinya lagi nyuci-nyuci, oh. Dilihat lagi istrinya nyapu rumah, oh nyapu. Dilihat lagi nyapu-nyapu di depan, oh nyapu halaman. Habis itu jemur-jemur, oh jemur-jemur. Dilihat aja ya Pak ya. Bantu dengan doa. Kalau bisa ya sambil Rasulullah pun begitu, dibantu. Nah sekarang coba ibu-ibu, saya nanya ke ibu-ibu. Namanya orang kalau ibu-ibu ya, apalagi nanti kalau punya anak ya Pak ya, hamil ya kan, baru hamil mau muntah-muntah melulu, gak enak makan ya kan. Hamil tambah besar perutnya kayak mau meletus, tidur gak enak, miring kanan miring kiri, mau tangkurap takut meletus ya Bu ya. Tapi tenang Bu, nih kalau wanita lagi hamil kayak Ananda Alfiah sekarang, itu di siang hari sama Allah diberi pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, meskipun Ananda Alfiah siang-siang makan habis bakso banyak. Malamnya sama Allah diberi pahala seperti pahalanya orang yang beribadah semalaman, meskipun semalaman dia tidur ngorok sambil ngiler. Alhamdulillah. Belum kalau udah lahir, anak bangun semalaman, oe. Bapaknya enak anteng, ya kan ya Pak ya. Jadi bapak mau tidur lihat anaknya tidur, lagi bangun lihat anaknya
Kata bapak, antengnya anakku. Gak tahu semalaman istrinya bangun. Dia bilang, anteng banget anakku tidur dari tadi malam sampai subuh. Enggak ya Pak ya, sambil dibantu ya. Oh iya. Belum lagi kalau anaknya bisa jalan. Aduh, namanya ibu. Buat makan aja susah ya Bu ya. Mau makan belum nyampe ke mulut anaknya nangis. Mau pipis anaknya minta ikut ya Bu ya. Ditutup pintunya jerit-jerit. Aduh. Mau gendong-gendong kemana-mana, gendong. Waduh. Sekarang begini Bu, seandainya Bu ada orang kaya sekali, anggap yang punya KDS, ya, tiba-tiba datang ke ibu yang punya KDS, terus bilang ke ibu, bu, nyaut dong Bu, gitu dong bu, karena jeripaya ibu selama ini Bu, kata yang punya KDS, saya persilahkan ibu masuk ke KDS, ambil tuh Bu, apapun yang ibu mau ambil, gak usah bayar. Kira-kira gimana ibu-ibu? Seneng gak? Seneng luar biasa. Jangan suruh ambil-ambil, dibilang diskon di atas 50%, rebutan ya Bu ya. Masuk ke KDS itu gak usah bayar. Waduh, lupa sama hutang, lupa sama suami, gak usah perasaan ya Pak ya, lupa sama anak, acak kencak, sebahagia ya. Seneng banget, suruh ambil-ambil, iya, ambil-ambil, iya. Waduh, bahagia luar biasa. Tapi Bu, ada hal Bu yang lebih membahagiakan daripada itu. Mau tahu? Mau tahu nggak Bu? Mau tahu? Wani piro? Apa itu? Yaitu saat di hari kiamat nanti Bu, saat semua orang sudah bingung, tiba-tiba dikatakan sama ibu-ibu, masuklah kalian dalam surganya Allah dari pintu mana saja yang kalian kehendak. Itu bahagianya Bu, ngalahin daripada Papa KDS tadi nawarin. Bahagianya luar biasa. Cuma sekarang kita nggak tahu bahagianya kayak apa. Apa kata Rasul syaratnya? Kalau ada wanita, dia sholat 5 waktu, 1. Dia puasa pada bulan Ramadan, 2. Dia jaga kemaluan selain pada suaminya, 3. Dia taati suaminya, maka niscaya kelak pada hari kiamat akan dikatakan padanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana? Dari pintu mana saja yang kamu sukai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu yang di sini termasuk dari golongan yang disebutkan Rasul. Amin. Amin Bu. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Kata bapak, kok ibunya aja yang masuk surga ya? Bapak mana nggak disebut ya Pak ya? Tenang Pak. Ini ada sabda Rasul Pak. Rasul bersabda, wa minal jum'ati ilal jum'ati wa minas solati ila solati kafaratun lima bainahunna liman ijtanabal kabair. Dari sholat Jumat kata Rasul ke sholat Jumat yang lain, dari bapak sholat terus sholat lagi ke sholat selanjutnya, kata Rasul ini ada kafaroh di dalamnya. Apa kafaroh? Dihapus dosanya. Bapak Jumat ini sholat Jumat, Jumat lagi sholat antara Jumat sama Jumat ini semuanya dihapus dosanya. Apa syaratnya? Syaratnya 1 Pak, 1 cuma syaratnya, yaitu menjauhi dosa besar. Selama bapak-bapak menjauhi dosa besar, diampuni semua, dimaafkan. Ada kafaroh antara sholat Jumat dengan sholat antara sholat, seandainya bapak sholat subuh, habis itu sholat
duhur. Antara sholat subuh sama sholat duhur dihapus dosanya. Habis sholat duhur sholat asar. Antara sholat duhur sampai asar dihapus dosanya. Seterusnya kayak gitu. Jadi yuk yang rajin sholat, insya Allah semua dosanya dihapus. Ada kafarohnya. Enak gak Pak? Enak gak? Gak cuma itu. Ada orang Arabi datang ke Rasulullah, ya Rasul, apa betul Rasul ampian ajunan adhabu begini. Wa minal jum'ati ilal jum'ati, dan setelahnya selama menjauhi dosa besar itu ada kafarah, dihapus semua dosanya. Apa jawaban Rasul? Betul. Summa zada, ditambah sama Rasul. Al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanah wa idza faragha minal jum'ati ujira bi amali mi'atai sanah. Kata Rasul, ditambah kalau sebelum sholat Jumat Bapak biasanya mandi sholat Jumat, ini juga mendapatkan kafaroh, juga diampuni dosanya. Dan jalannya Bapak menuju sholat Jumat itu juga kafaroh, diampuni dosanya. Wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanah. Setiap langkah Bapak, satu langkahnya ini Bapak dapat pahala 20 tahun beramal. Setiap langkahnya. Wa idza faragha minal jum'ati ujira bi amalin ataisana. Kalau udah selesai bapak-bapak, udah ganteng semua kan, udah sholat Jumat gitu kan ya. Ini diberi pahala beramal selama 200 tahun. Alhamdulillah. Enak apa enggak Pak? Enak. Kalau umur gak sampai 200 ya kan Pak? Gak sampai 200, tapi pahalanya satu kali sholat Jumat ini dikasih seperti beramal selama 200 tahun. Alhamdulillah. Makanya gak usah kaget pada saat nanti ketika sudah kiamat didatangkan dari semua umat, semuanya kaget sama pahalanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget semua, loh ini kok umatnya Muhammad umurnya pendek-pendek tapi mengalahkan pahalaku yang umurnya ribuan tahun. Jadi kalau orang dulu Pak, Bu, umurnya itu panjang-panjang. Kalau ada orang meninggal 100 tahun, 200 tahun umurnya, dibilang mati muda. Umurnya tuh sampai ribuan tahun kalau orang dulu. Kalau orang sekarang tingginya kira-kira 1,5 meter. Paling tinggi paling enggak lah 2 meter. Tinggi banget sudah. Kita lihat Nabi Adam. Berapa tingginya? 27 meter. Kalau kita cuma 1,5 sampai 2 meter, Nabi Adam 27 meter, jangan heran. Makanya kalau orang-orang dulu yang dibikin rumah itu gunung itu diukir terus dijadikan rumah. Kalau di sini di Pelalangan kan rumah di atas gunung kan ya, kok nongkok di atas kan gitu kan ya. Kalau orang dulu gunungnya yang dibikin rumah. Saking tinggi-tingginya orang-orang dahulu, tapi pahalanya umat Rasul nggak kalah Pak. Bapak ada orang meninggal, Bapak datang ke sana, Bapak sholatin, Bapak antarkan mayatnya dikuburkan, Bapak mau pulang bilang sama yang kepaten, sabar ya dek ya, yang sabar. Cuma begitu aja, pahalanya 2 gunung emas, gunung Uhud. 2 emas gunung Uhud. Mana gunung Uhud? Ada di Mekah Pak. Ya, kalau penasaran ya mudah-mudahan pada sampai ya ke gunung Uhud ya, amin.
Sekarang masih corona ditutup ya Saudinya ya. Saudi memang ketat Pak, sabar dulu ya, nyicil dulu ya, bayar utang dulu ya, bayar cicilan. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa sampai ke Makkah Madinah, amin Allahumma. Jadi jangan kaget, kok ternyata dihabarkan yang namanya surga 2/3-nya isinya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2/3 isi 2/3 tuh kayak apa? Contoh, ya panggung ini ya dibelah jadi 3. Ini 2/3 Pak. Yang di sini 1/3. Ini loh isinya surga 2/3 umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan saya dan semua yang hadir pada malam hari ini termasuk dari 2/3 umat Rasul yang masuk surga, amin Allahumma. Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma ja'alna minhum, amin. Makanya nggak heran namanya Nabi Isa itu pengen jadi umat Rasul. Nabi Isa Pak, Nabi Isa. Kok bisa begitu? Ada ceritanya Pak. Tapi minum dulu ya, biar gak kepotong kan ya. Minum lagi ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen beli sendiri ya. Gimana ceritanya Nabi Isa? Suatu saat Nabi Isa jalan-jalan. Nabi Isa jalan-jalan di gunung, tiba-tiba ngelihat batu besar sekali. Batunya itu Pak dari permata. Batunya menampakkan cahaya yang gemerlap dan berkilauan. Nabi Isa heran, batu apa ini? Dilihat, diputerin tuh namanya batu. Bagus banget batunya ini. Apa nih? Tiba-tiba Nabi Isa dapat ilham dari Allah. Wahai Isa, maukah kau aku beritahu sesuatu yang menakjubkan, kata Allah. Jawab Nabi Isa, engki Allah, iya ya Allah, tentu Allah, saya mau. Tiba-tiba yang namanya batu ini terbelah. Centar! Kaget Pak. Kaget sengaja ya Bu ya, biar kaget. Takut ada yang ngantuk di belakang ya. Batunya terbelah, di dalam batu ternyata ada orangnya. Orangnya itu sedang beribadah di dalam batu. Kaget Nabi Isa, ya Allah, jadi batu besar itu di dalamnya ada manusia. Dilihat sama Nabi Isa, yang namanya orang di dalam batu ini rambutnya sudah memutih. Di sebelahnya ada tongkat warna biru, juga ada anggur segar. Ditunggu sama Nabi Isa sampai selesai ibadah. Selesai ibadah ditanya, ya Syekh. Syekh itu orang sepuh, orang tua. Ya Syekh, bagaimana kok bisa sampean bertahan hidup di dalam batu? Apa jawabnya? Tidakkah kau lihat itu? Ada anggur segar. Itu adalah rizki saya sepanjang hari, kata orang tersebut. Ditanya lagi sama Nabi Isa, sejak kapan Bapak ada di sini beribadah dalam batu ini? Sejak kapan Pak? Dijawab sama orang yang di dalam batu, saya beribadah dalam batu ini sejak 400 tahun yang lalu. Langsung Nabi Isa kaget, ya Allah, gak bisa saya membayangkan ada makhluk Allah yang lebih mulia daripada bapak-bapak sepuh tadi yang ada di dalam batu. Tiba-tiba dapat ilham Nabi Isa, wahai Isa, suatu saat ada sebuah kaum, yaitu kaumnya Muhammad.
jika mereka mau beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya di sisiku mereka lebih mulia daripada laki-laki tua tadi yang beribadah dalam batu selama 400 tahun. Cukup beribadah kepada Allah sungguh-sungguh. Langsung Nabi Isa, ya Allah, betapa beruntungnya nih umat Muhammad, dan betapa bahagianya ya Allah jika ajunan menjadikan saya bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi Muhammad istimewa? Kenapa tadi kok selangkah dikasih pahala 20 tahun, habis sholat Jumat dikasih pahala 200 tahun beramal, cuma nyelawat aja dikasih pahala 2 emas gunung Uhud? Apa istimewanya umat Nabi? Apa istimewanya umat Nabi Muhammad? Apa yang istimewa dari kita selaku umat Muhammad? Bukan kita yang istimewa, tapi kita hanya ngikut kepada Nabi Muhammad yang istimewa. Saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad, sampai kata Allah kalau pengen dicintain oleh Allah dan diampuni dosanya, cukup dengan ngikuti Nabi Muhammad. Ngikutin aja Muhammad, bakal aku cintai, bakal aku ampuni semua dosa-dosamu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta sama Allah, ikutilah aku. Allah akan mencintaimu dan akan menghapus dosa-dosamu. Allah adalah zat yang maha pengampun, Allah adalah zat yang maha berbelas kasih. Bahkan sebelum diciptakan segala sesuatu, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Yaitu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menciptakan Lauhil Mahfud, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan seluruh alam jagat rayat ini yang pertama diciptakan Allah, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari cintanya Allah ke Nabi Muhammad, yang namanya manusia, bentuknya manusia ini oleh Allah diciptakan menggunakan asma Nabi Muhammad. Badan kita ini terdiri dari asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kok bisa, Neng? Bisa. Coba tidur miring, ketahuan kalau kamu namanya, bapak-bapak ibu-ibu ini namanya asmanya Nabi Muhammad. Kepala ini mim, tangan ini ha, yang namanya perut ini mim, di bawahnya ha. Biasanya kalau nulis Muhammad, mimnya kadang ada lobangnya ya, kadang nggak ada ya. Kalau perutnya besar kebetulan lobangnya besar ya, lagi gak ada perutnya kebetulan mimnya nggak ada lobangnya kan gitu ya. Kaki ini dal, Muhammad. Bahkan dikabarkan kelak di neraka gak ada manusia yang disiksa pakai wujud ini, gak ada. Ini asma kekasihnya Allah, gak ada di neraka. Semuanya tidak berwujud dalam wujud yang sekarang. Ini dari cintanya Allah. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak.
Seandainya bukan karena kamu Muhammad, bukan karena kamu Allah, niscaya aku tidak akan menciptakan seluruh alam jagat rayat ini, kata Allah. Semuanya diciptakan karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penyebab terciptanya segala sesuatu. Makanya sangat istimewa umat Nabi. Namanya Nabi Musa ini bertanya-tanya, ya Allah, apa sih bedanya aku sama Nabi Muhammad? Nabi Musa, aku juga nabimu, Muhammad juga nabimu. Aku rasulmu, Muhammad juga rasulnya Allah. Aku kekasihmu, Muhammad juga kekasihmu. Apa bedanya, oh ya Allah? Kata Nabi Musa. Apa jawaban Allah? Dibilang, wahai Musa, kalau kamu Musa ngelakuin segala sesuatu itu nyari ridhonya aku. Kalau Muhammad enggak, justru aku nanya Muhammad, apa yang bikin Muhammad ridho? Beda. Kalau Nabi Musa ngelakuin untuk ridho Allah. Kalau Allah justru nanya ke Muhammad, ke Nabi Muhammad, apa yang buat Nabi Muhammad Untung yang ditanya Nabi Muhammad ya. Kalau bapak-bapak pelalangan yang ditanya kan ya, maunya apa biar ridho? Pasti jawabnya, ya Allah, kasih uang yang banyak ya Allah, gak habis-habis, ya kan? Ya Allah, minta rumah yang besar megah, 10 lantai pakai lift. Ya Allah, minta mobil yang banyak, tiap hari gonta-ganti, ya kan, jadi sultan. Ya Allah, minta uang di bank yang nolnya banyak, kayak banyaknya semut lagi ada gula. Biar gak habis-habis ya, nolnya dibanyakin kan gitu ya. Ini berhubung yang ditanyain Nabi Muhammad, ditanya sama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat sadaqallahul azim. Dan Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang sekiranya kamu bisa ridho. Nabi Muhammad ditanya apa yang dimau Nabi Muhammad. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Yang saya mau ya Allah, umat saya ya Allah, selamatkan mereka dari api neraka ya Allah. Cuma itu yang diminta sama Rasul. Satu itu, umatnya Nabi selamat dari api neraka. Makanya sekarang yang kita butuhkan itu bagaimana caranya diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Dari cintanya Nabi Muhammad ke umatnya, bahkan saat-saat terakhir Nabi Muhammad yang diberatkan, ditinggalkan bukan anak istri, bukan, yang diberatkan Nabi Muhammad adalah umatnya. Ummati, umat saya ya Allah, umatnya saya ya Allah. Sampai namanya malaikat maut takut yang mau nyabut nyawanya Rasul. Ya Nabi Allah, apakah mau dicabut sekarang nyawanya, apa saya mau pulang aja? Loh jangan malaikat, kalau memang sudah waktunya cabut saja gak apa-apa. Kata Nabi Muhammad, yang namanya malaikat maut karena tahu nih Nabi Muhammad kecintaan Allah, dia nyabut nyawa dengan halus sekali. Dicabut nyawanya Nabi menjerit, ya Allah malaikat, betapa sakitnya rasa sakaratul maut. Bagaimana umatku malaikat? Cepat malaikat kamu berikan rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Jangan kasih ke umatku, semuanya malaikat. Rasa sakit mereka kasih ke aku malaikat. Kayak kita sering tahu
para habaib, para kiai-kiai, para waliullah meninggal tersenyum tuh di aku umat sama Nabi. Iya, dari cintanya Nabi Muhammad kita yang diistimewakan seperti itu. Apa balasan kita kepada Nabi? Apa yang bisa kita berikan sama Nabi? Yaitu membaca sholat, banyak-banyak membaca sholat kepada Nabi. Yang namanya sholawat itu Pak, pasti diterima. Mau Bapak duduk-duduk, ya kan, sambil minum kopi, sambil rokokan Bapak baca sholawat. Capek Pak berdiri melulu sambil duduk ya. Ini diterima. Bapak sambil tidur-tiduran, gak tidur kok saya Pak ya, cuma cerita. Itu juga diteri. Ibu baca sholawat gak kerudungan, juga diteri. Baca sholawat sambil jalan diteri. Sambil nyapu-nyapu baca sholawat diteri. Gak disawat rek. Masak-masak sambil baca sholawat pasti diteri. Nyuci-nyuci sambil jemur-jemur baca sholawat diteri. Lipat-lipat masukin ke lemari sambil baca sholawat diteri. Ini sholawat pasti diterima. Yang namanya sholawat istimewa. Kenapa? Kalau Allah memerintahkan sesuatu, biasanya Allah memerintahkan makhluk yang mengerja. Beda sama sholawat. Sholawat Allah memerintahkan manusia bersolawat, tapi Allah dan para malaikat Allah juga bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Rugi kerugian yang sangat besar. Siapa yang rugi? Yaitu apabila ada orang dia punya kesempatan buat sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi dia nggak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Padahal dia tahu satu saat kelak Nabi Muhammad lah yang akan menolongnya pada hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ayo baca semuanya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Yo bersama. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah saya dan semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah termasuk orang-orang yang diampuni dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah saya dan semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah dijauhkan dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, saya dan semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah jadikanlah kita semua termasuk dari golongan orang soleh ya Allah. Meskipun kita bukan bagian dari mereka ya Allah, kita cinta orang soleh ya Allah, kita cinta orang soleh ya Allah. Jadikan kita semua bagian dari mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan saya dan semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah dijadikan Engkau termasuk orang-orang yang diaku umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya dan semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah
dikumpulkan kelak di dalam akhiratmu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtaha Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maula Naam sarat taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami Ya Rasulullah bika khairil Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madha. Suatu saat kelak, saat di hari kiamat, saat Rasul manggil nama umatnya satu-satu. Rasul panggil nih fulan bin fulan, kaget. Bakal kaget bapak sama ibu, loh kok Rasul tahu nama saya? Apa jawabannya Rasul ditanya, kok Rasul tahu nama saya Rasul? Iya, karena sholawat yang engkau baca telah sampai kepadaku, jadi aku tahu sama kamu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang sama Rasul dipanggil dalam daftar nama umat Rasul, amin Allahumma. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada nih yang pidatonya masih kurang, bolehlah kapan-kapan ngundang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.